Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas soal hot stoichiometry, bagian reaksi pembatas. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada satu soal saja, soal pilihan berganda, dan langsung aja saya mulai. Natrium karbonat atau Na2CO3 digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kaca. Senyawa ini merupakan hasil reaksi dari garam dan kapur. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Jadi garamnya NaCl, kapurnya CaCO3. Hasilnya adalah natrium karbonat Na2CO3 dengan CaCl2 sebagai produk sampingnya. Ini belum setara ya reaksinya, nanti kita setarain. Lalu pada industri pembuatan natrium karbonat tersedia 117 kg garam, si NaCl tadi, dan 200 kg kapur, si CaCO3 tadi. Diketahui NaAR-nya 23, Ca40, C12, O16, Cl35,5. Yang ditanyakan mana di antara A, B, C, D, E ini yang merupakan pernyataan yang benar. Jadi kita harus bongkar satu-satu ya, misalnya yang A ini. Katanya reaksi pembatas pada reaksi pembuatan Na2CO3 adalah si CaCO3-nya, reaksi pembatasnya. Kita buktikan ya. Oke, jadi garamnya dulu, si NaCl. Kalau ada massa, ada AR penyusun MR-nya, udah pasti kita bisa dapat mol. Mol, masih ingat ya? Massa bagi MR. Massa NaCl 117 kg. Mau pakai kilogram juga nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai gram ya kita harus kali 1000 dulu. Bagi dengan MR dari si NaCl. Na23 Cl35,5. Berarti bagi 58,5 gram per mol. Ini gram-gramnya coret biar nanti molnya naik ke atas kan. Nah ini saya dapat 2000 mol. Lalu kita cari juga mol dari si kapur CaCO3-nya dengan cara yang sama. Mol CaCO3 langsung aja ya, masanya 200 kg atau 200.000 gram. MR-nya ini pas 100 ya. Ca, C dengan O sebanyak 3 itu pas 100. Maka ini 2000 mol. Jadi molnya sama. Si NaCl dengan si CaCO3 sama-sama 2000 mol. Nah ini reaksinya. Tapi harus hati-hati. Reaksinya ini belum setara. Karena terlihat jelas Na di kiri 1, Na di kanan 2. Tinggal kali 2 aja di sini. Otomatis Cl-nya jadi 2 di kiri, di kanan udah 2 ya. Ca sama C sama O nggak berubah. Oke, jadi tinggal cek reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis. Habis itu tidak bersisa dalam suatu reaksi ya. Nah, reaksi pembatas itu juga bisa dicari dengan membagikan antara mol si reaksi dengan koefisiennya. Kita cari yang paling kecil hasilnya. Cari yang terkecil. Hasil baginya. Jadi NaCl ini kita cari mol per koefisien yang ini ya. Molnya 2000, koefisiennya 2. Berarti kan 1000 hasil baginya. CaCO3 molnya 2000, tapi koefisiennya di sini 1 kan. Jadi 2000 lah hasil baginya. Mana lebih kecil, 1000 atau 2000? 1000 ini. Jadi 1000 ini punya si NaCl, maka reaksi pembatasnya adalah si NaCl, bukan si CaCO3. Maka pernyataan yang A salah. Itu ya untuk mengecek reaksi pembatas dalam suatu reaksi ya. Kita butuh mol dan kita butuh koefisien, makanya reaksinya harus disetarakan dulu. Untuk yang B,
biaya produksi akan efisien jika kapur yang digunakan 100 kg. Tadi kan di atas tuh kapur yang dipakai 200 kilo ya. Jadi kita pakai nanti kita coba cek nanti kalau dia pakai 200 kilo dengan pakai 100 kilo. Jadi dua reaksi ini. Jadi yang atas itu yang 100 kilo dulu ya. Oh, ini koefisiennya tadi. Samain dulu. Nah, NaCl-nya tadi kita pakai MRS ya. Masih ingat dia 2000 mol kan? CaCO3 juga 2000 mol di yang 200 kg. Lalu kalau lihat seperti ini, kan 2000 bagi 2 tadi kan seperti yang A, ini reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu reaksi yang habis, artinya nggak bersisa. Artinya kalau mula-mula 2000, maka yang bereaksi juga 2000 mol. Di bagian ini, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Ya, jadi untuk semuanya tinggal pakai patokannya ini. 2000 ini untuk koefisien 2. Kalau koefisien 1 berarti setengahnya 1000. Koefisien 1 1000. Koefisien 1 1000. Turunkan 1000, 1000, 1000. Itu untuk versi yang 200 kg kapurnya. Bagaimana kalau kapurnya 100 kg? MRS juga. Tadi NaCl-nya 2000 mol. Nah, CaCO3-nya kan berubah ya. Jadi 100 kilo itu 100.000 gram. Dibagi MR-nya kan 100. Jadi di sini 1000 mol. Beda ya sama yang di atas. Nah, kalau dicek di sini NaCl itu 2000 bagi 2, 1000. CaCO3 1000 bagi 1, 1000 juga. Jadi karena sama hasil baginya, maka keduanya sama-sama habis. Ini, nggak bersisa dua-duanya reaksinya. Artinya NaCl-nya mula-mula 2000, yang bereaksi juga 2000. CaCO3 yang mula-mula 1000, yang bereaksi juga 1000. Na2CO3 yang terbentuk tinggal lihat koefisien saja. 2 2000, 1 1000. Ini 1 1000. Ini 1 berarti 1000 juga. Oke. Nah, tinggal berdasarkan data ini, gambaran ini, kita bisa lihat mana yang efisien. Mana lebih efisien, pakai yang 200 kilo atau yang 100 kilo kapurnya. Yang lebih efisien yang ini. Kenapa? Karena kalau lihat sisanya, nggak ada kan, reaksinya jadi habis semua kepakai. Sementara kalau pakai 200 kg, ini masih ada lebih. Ya kan, masih ada 1000 mol. Ya, masih ada 100 kg lagi. Jadi kan nggak efisien gitu. Jadi kalau mau cari efisien ya berarti reaksinya sama-sama habis gitu. Gitu ya. Jadi pernyataan yang B yang benar. Nah, kita coba cek juga yang untuk CDE ya. Yang C tadi pakai yang masih 200 kg ya katanya. Massa minimum Na2CO3 yang dapat dihasilkan 106 kg. Ini udah ada langsung nih datanya. Jadi 1000 mol. Kita mau ubah ke massa. Masih ingat ya? Massa mol kali MR. Na2CO3, Na itu 23 kali 2 berarti 46. C12, O16 kali 3 48. Ini 106 ya hasilnya ya. Jadi molnya 1000 kali 106. 106,000. Ini satuannya gram. Kalau menjadiin kilo ya 106 kg. Jadi apakah pernyataan C benar? Salah. Salahnya di mana? Ini kata minimum ini. Pada 106 kg ini adalah nilai maksimum. Dari mana kita tahu ini maksimum? Salah satu reaksinya udah habis, NaCl-nya udah habis. Ya, jadi CaCO3 yang 1000 mol ini nggak akan berubah menjadi Na2CO3. Karena untuk mau menjadi Na2CO3, CaCO3-nya harus bereaksi dengan NaCl. Sementara NaCl-nya sudah habis. Jadi 106 kilo itu adalah nilai maksimum, bukan nilai
minimum. Paham ya? Yang D, dengan 117 kg garam, 200 kg kapur, Na2CO3-nya 317 kg. Salah ya, 106 kg. Adanya CaCl2 sebagai produk samping akan merugikan industri tersebut. Kalau dari data ini nggak ada yang bahas ya tentang kerugian dengan adanya CaCl2 ini sebagai produk samping. Malah sebenarnya kan CaCl2 di dunia industri itu penting banget ya, banyak ya kegunaannya. Bisa sebagai pengering, bisa sebagai zat aditif, bisa sebagai pencair es, banyak lah ya. Oke, jadi yang E nggak ada urusannya lah istilahnya ya, nggak dibahas memang di situ. Maka yang tepat adalah yang B, yang Bravo. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang sedang belajar materi tentang reaksi pembatas. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.